Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kursus servicehp.com. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai alat ukur untuk servis HP yang dinamakan multimeter atau multitester atau apa lagi ya? Multimeter, multitester. Ya, intinya alat ukur lah. Kayak gitu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cara menggunakan alat ini. Dan fungsi alat ini untuk apa saja sih? Oke, garis besarnya dalam dunia servis HP itu kita belajar untuk mengetahui apa yang disebut tegangan, tadi apa yang disebut arus, dan untuk mengetahui hambatan, resistensi, dan kita alat ini juga bisa untuk mengukur jalur, apakah jalur ini baik atau tidak dengan teknik diode mode. Oke, fungsi yang pertama. Nah, di sini ada tombol on off yang jelas kita menghidupkan atau mematikan menggunakan tombol ini. Lalu ini ada mata probe gitu ya. Ada probe positif dan ada probe negatif. Tujuannya nanti ini diletakkan pada jalur atau komponen yang mau kita cek. Nah, yang pertama di sini ini ada tegangan. Alat ini bisa untuk mengukur tegangan DC. Perbedaan tegangan di sini bisa dua, tegangan DC dan tegangan AC. Untuk lambang tegangan DC ada seperti ini, ada garis lurus dan bawahnya putus-putus. Itu tegangan DC. Terus kita naik lagi ada V, tegangan atau voltage dengan tandanya melengkur gini seperti S atau seperti strip yang melengkur gitu. Itu untuk tegangan atau voltase AC. Nah, yang kedua itu ada nanti ini diode mode. Ini untuk mengukur dioda atau mengukur jalur. Terus ada ini untuk mengukur frekuensi. Selanjutnya ada lambang ohm, ini untuk mengukur resistensi atau hambatan. Oke. Yang seterusnya ini mengukur arus. Nah, pada dasarnya multimeter ini digunakan untuk servis HP. Biasanya cuma ada 3 yang dipakai. Yang pertama apa? Untuk mengukur tegangan DC yang ada pada handphone. Yang kedua untuk mengukur diode mode atau mengukur jalur atau mengukur dioda. Nah, yang ketiga untuk mengukur hambatan atau resistor atau resistansi. Begitu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada angkanya. Misal kita bahas di tegangan DC dulu karena handphone menggunakan tegangan DC. Gitu. Nah, gini. Ini untuk mengukur angka-angka yang kecil. Seperti itu. Ini yang 0, di sini. 0, sekian tegangannya menggunakan ini, maksimalnya di sini. Skala maksimal ada di sini. Nah, kalau misalnya pengen ukuran tegangan yang kecil bisa pakai ini yang di bawah 0,2. Atau yang di bawah 2 volt, pakai yang 2 ini. Nah, berhubung di handphone itu tegangannya itu di atas 2 dan di bawah 20 volt, maka kita bisa menggunakan tanda yang ini.
Setiap multimeter mungkin berbeda-beda skalanya, tapi saran saya untuk ini bisa nanti ke skala puluhan, sekitar 20 atau 30. Seperti ini kita tunjukkan. Oke, jangan sampai kebalik. Ini di sini kan bentuknya sama untuk yang menunjukkan kita mau yang mana. Gitu, jangan sampai bahwa di sini ada tanda panah. Ini untuk menunjuknya, bukan ke sini, tapi ke sesuai arah panahnya. Oke, karena di handphone tegangan maksimalnya ada yang bisa sampai 19 volt untuk tegangan LCD yang mungkin nanti kita bahas di sesi analisa atau sesi skematik. Nah, kita masuk setting di area ini, DC volt skala 20. Nah, selanjutnya itu kita ke dioda mode. Dioda mode ini fungsinya nanti kita untuk mengukur dioda mode, nilai dioda. Fungsinya tidak cuma itu, tapi kebanyakan teknisi menggunakan fungsi yang ini, diode mode. Ada logo diodanya ini. Kalau kita hubungkan pasti dia bunyi dan nilainya 0. Nah, itu diode mode. Nah, itu tidak hanya untuk mengukur dioda, namun bisa mengukur jalur, gitu ya. Jalur, apakah jalur tersebut itu normal atau putus atau konslet atau ngeground. Konslet atau grounding itu sama aja ya. Nah, komponen konslet itu berarti komponennya yang terhubung dengan ground atau ngeground gitu. Nah, ada juga untuk mengukur hambatan. Nah, hambatan ini sebenarnya untuk mengukur nilai resistor, tapi sama juga dengan diode mode. Nah, hambatan atau resistor ini kita bisa mengukur jalur juga yang ada di sebuah handphone atau sebuah jalur pada handphone. Misal kalau dia tidak terhubung berarti nilainya 1 seperti ini. Atau nanti kalau dia nyambung atau ngeground nilainya 0. Nah, sama. Atau nanti kalau ngelewati sebuah resistor atau ngelewati sebuah jalur, dia pasti ada nilai hambatannya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita teknisi tergantung macam-macam, tergantung pribadi masing-masing. Untuk mengukur sebuah jalur, apakah mau dengan diode mode atau dengan resistansi atau hambatan. Saran saya menggunakan diode mode lebih enak karena dia bisa mengeluarkan suara ketika konslet. Kalau di resistan ini kan ketika nyambung antara plus dan minus, dia 0, tidak ada suaranya. Sedangkan di diode mode ini 0 dan dia mengeluarkan suara seperti itu. Tut gitu ya. Oke, sekarang lalu gimana sih Mas kalau kita mau mengukur tegangan DC yang ada pada handphone? Oke, sekarang kita mau mengukur tegangan DC yang ada pada handphone. Kita setting multimeter pada skala 20. Lalu sumber tegangan di handphone ini apa? Ada 2, ada 3 juga. Pertama dari sumber baterai ini, atau dari sumber power supply bisa, atau dari USB atau charger. Nah, ini sumber yang membuat handphone itu dialiri tegangan. Oke, contohnya kita mau ngukur tegangan charger pada kondisi ini untuk menilai apakah tegangan dari adaptor ini, saya pakai USB adaptor gitu, dengan outputnya 5 volt. Apakah 5 volt nanti yang dikeluarkan dari sini bisa masuk di sini atau tidak?
Nah, nanti kita ngeceknya menggunakan multimeter, teman-teman. Sedangkan nanti fungsi dari adaptor ini kan untuk charging. Nah, nanti dari 5 volt yang ada di sini kebagi kemana saja. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja untuk percobaan saja kita mau ngecek cara ngukur tegangan. Oke, kita masukkan di sini. Nah, lalu kita ambil probe pada multimeter ini. Oke, karena kita mau mengukur tegangan, nah kita bisa cek di sini. Yang probe hitam atau negatif kita taruh ke ground, bebas mau groundnya mana saja. Lalu kita cek di sekitar konektor charger ini. Mana kaki yang keluar tegangan 5 volt. Oke, kita hidupkan dulu power supply-nya, karena power supply ini ketika dia tidak dipakai dalam 30 detik, dia akan ngeslip sendiri. Oke, saya ulangi. Ini kita taruh di sini. Lalu, nah nih dari sini ini naik, artinya mungkin ada yang masuk tegangannya, ada yang dikelola, tapi distribusinya kemana saja nanti kita pelajari. Intinya kita pelajari cara ngecek tegangan saja pada titik-titik tertentu. Oke, gitu ya. Kita cek probe-nya di ground, dan probe positif yang merah ini kita taruh di kaki konektor yang sebelah kanan coba. Nah, itu nilainya 5,22. Artinya sama. Di sini tegangannya 5 volt. Output dari sini. Nah, di sini kebaca 5 volt. Artinya apa? Artinya konektor ini bagus karena dia bisa menghantarkan tegangan dari sini masuk ke mesin handphone. Selanjutnya kita cek coba di kaki positif yang di baterai. Apakah dia juga keluar tegangan? Nah, keluar tegangan, dia turun 1 volt. Artinya apa? Mungkin begini, dari tegangan 5 volt ini dikelola mesin, dikelola IC charging misal, atau dikelola IC power, sehingga dia menyalurkan tegangan ke baterai, soket baterai ini sebesar 4,2 volt. Nah, seperti itu ya teman-teman. Coba kita cek di yang lain. Nah, di buzzer juga keluar tegangan 4,2. Seperti itu. Itu intinya untuk mengukur tegangan. Ini pertama, saya ulang, pertama skalanya masuk ke DC volt, lalu milih skalanya mau berapa, hubungkan probe negatif ke ground dan probe positif ke jalur yang akan kita cek. Jalur mana saja yang akan kita cek. Oke, gitu ya teman-teman, cara menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan aktif atau tegangan DC pada sebuah handphone. Oke, selanjutnya kita akan belajar dengan ini, dioda mode. Oke, teman-teman tahu ya, di sini dioda mode. Nah, dioda mode ini tujuannya untuk mengukur jalur pada sebuah rangkaian handphone. Misalnya ini yang tadi, di sini ada konektor baterai, di mana konektor baterai ini ada 5 kaki. Salah satu kakinya pasti ada ground, terus ada kutub positifnya, tegangan yang masuk ke sini tadi dari USB, dan jalur USB atau jalur datanya. Coba kita cek satu-satu dengan diode mode. Berapa sih nilai diodanya yang ada di sini? Oke, karena untuk
mengukur dioda ini berbeda dengan mengukur tegangan tadi. Kalau tegangan tadi yang di kutub yang di ground adalah probe yang negatif. Sedangkan untuk mengukur diode mode ini kita mengukur dengan ini kebalikannya. Yang probe merah itu di ground seperti ini. Yang probe hitam itu pada jalur. Contoh, saya akan masuk ke ini, kaki konektor nomor 1. Oke, nilai diodnya 458. Oke, berarti jalur ini bagus, bisa dilalui tegangan. Karena tadi juga ketika kita cek dengan dengan USB, dia bisa masuk tegangan 5 volt di sini, 5,2 volt di sini, dan dibagi menjadi 4,2 volt di sini. Oke, coba kalau dia ada nilainya berarti jalurnya bagus. Kalau dia nilainya 1 gini, dia artinya putus. Tapi kalau dia nilainya misalnya gini 00, atau ini lihat juga di sini kita ngasal di luar-luar ini atau di kuning-kuning ini, nah itu artinya dia ngeground atau konslet. Selanjutnya kita cek di nomor 2. Oke, nomor 2 dia ada nilai hambatan. Nilai diodanya. Dioda value-nya 658. Itu untuk jalur USB biasanya. Kalau teman-teman colok kabel data, dia bisa ngecas tapi nggak ada data yang masuk atau nggak terbaca di PC, bisa jadi jalur USB yang ada di konektor ini putus. Nah, ini nomor 2, ini 658. Nomor 4 660. Nomor 3 maksud saya. Terus nomor 4 kita cek. Nomor 4 kosong. Nah, apakah dia itu nggak ada jalurnya atau dia ada jalurnya? Kita kan nggak tahu. Kalau saya sebagai yang pengalaman, kalau untuk data yang kaki 5 ini pasti kaki nomor 4 dia nggak connect. Memang nggak ada jalur kemana, nggak bisa kemana-mana. Maksudnya dia ada kakinya tapi dia kakinya NC gitu, not connect, tidak terhubung ke komponen apa saja. Jadi nilainya 0, betul. Tapi kalau misalnya ini kaki 2 atau kaki 3 itu nilainya seperti ini, 1 kayak gini, atau nggak nyambung kayak gini, berarti itu ada yang putus jalur. Makanya kita nanti cek di skematik seperti itu. Itu nanti kita bahas di studi kasus. Lalu yang kaki nomor 5. Nah, kaki nomor 5 ground, betul ya teman-teman, ground. Ini sesuai hafalan saya aja. Kalau tidak percaya ini ground, boleh dicek di skematik atau nanti kita bahas di studi kasus. Lalu kita cek lagi teman-teman. Saya bedakan tentang hambatan. Nah, hambatan ini juga bisa untuk mengukur jalur. Nah, terserah teman-teman nanti mau yang mana. Contohnya kayak gini. Ini kalau ground ketemu ground, dia nilainya 0. Tapi nggak bunyi. Ya. Tapi tidak bunyi. Sedangkan kalau pakai diode mode sama. Dia nilainya 0. Tapi itu nilai dioda 0, dia ngeground. Coba kita cek lagi dengan resistor skala berapa saja. Nanti kita cek kaki nomor 1 di sini. Nah, dia nggak keluar teman-teman. Nah, coba kita balik. Untuk mengukur resistensi di sini. Kita balik probe-nya. Probe negatif ada di yang hitam, ada di ground. Probe positif ada di sini. Nah, dia nggak keluar nilai resistensinya teman-teman.
Makanya apa? Makanya kita untuk mengukur jalur kebanyakan menggunakan diode mode daripada resistansi. Seperti itu, teman-teman. Boleh teman-teman cek untuk mengukur resistor pakai ini, resistansi. Nah, tuh, ini pakai resistor, lihat di sini, resistansi atau hambatan. Cek di kaki nomor 1 konektor. Nggak ada nilainya, nggak keluar. Padahal kalau pakai diode mode, dia keluar nilainya. Nah, itu perbedaan antara diode mode dengan resistansi atau hambatan. Jadi diode mode ini bisa untuk mengukur dioda atau jalur, sedangkan resistansi ini bisa untuk mengukur jalur, tapi lebih efektifnya hanya mengukur hambatan atau resistansi. Coba nanti kita bandingkan diode mode ini dengan resistansi pada komponen yang lain. Contohnya pada komponen buzzer misalnya. Nih, jalur buzzer yang ada di sini. Nah, dia keluar nilai hambatannya itu, nilai diodnya nih. Nilai diodnya berapa? 639. Yang satunya 367, seperti itu ya teman-teman. Nah, coba kita cek pakai resistansi. Nah, dia nggak keluar, kita pindah. Kalau resistansi propnya di negatif ya. Nah, nih nggak keluar. Jadi kalau untuk mengukur jalur kurang tepat. Kalau mengukur resistansi boleh, ya. Untuk mengukur resistor, ada resistor yang harus yang harus dilepas baru bisa diukur. Dilepas dari mesinnya baru diukur di luar, seperti itu. Gitu ya teman-teman, cara menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan DC, untuk mengukur jalur dengan diode mode atau nilai diodanya, dan mengukur resistansi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Misal ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.